everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Jerman GP part pertama. Kali ini kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk dan feeling gue kayaknya ini lebih lama daripada part kedua karena yang mau kita gosipin di 3 pabrikan ini perintilannya banyak, Kak. Emang kenapa nggak bisa bahas 2 pabrikan aja? Kayaknya mending kita borong di part pertama supaya part kedua gue berasa lebih ringan dan admin aku juga agak-agak senang. Karena kemarin gue habis kena semprot coba. Gue tuh nggak tahu kenapa sebenarnya, karena kan kemarin gue tuh lagi tidur siang, namanya hari Minggu ya kan. Terus tiba-tiba dia nelfon dan gue tuh yang you know lah ya, gue baru bangun ya, nyawa gue masih melayang-melayang gitu. Tiba-tiba dia nyemprot. Itu lo apain itu profil? Kenapa tiba-tiba ada yang masuk lagi ini SukPipay? Kan udah gue bilang dihapus. Gue tuh yang bingung, ini SukPipay apa pula gitu. Jadi gue tanya baik-baik, ini maksudnya apa? Dia bilang ada dana masuk di tempatnya dia. Gue tuh nggak ngerti gimana. Tapi intinya adalah dia punya saldo itu nggak balance. Terus dia ada masalah dengan akun gimana-gimana lah. Pokoknya intinya kayak gitu karena kan dia banyak menubel. Jadinya gue bilang, Mbak Bro, itu kan profil kan lu yang urus. Gue tuh taunya ngeposting di YouTube aja. Gue ngebalas komenan kalian itu cuman mengandalkan notif di YouTube. Jadi kalau komenan kalian gue nggak balas, itu artinya nggak ada muncul di notif. Nah biasanya kalau kayak gitu ya, kalau gue ingat dan gue ada waktu ya baru gue akses di desktop buka studio. Nah itu sepertinya salah pahamnya kayak gitu. Karena kan selama ini gue pakai itu emailnya dia untuk akses YouTube Studio. Jadinya mungkin dia nggak bisa akses. Di saat yang sama something happen with her SukPipay. Jadinya gue agak-agak ini apa ya? Jadinya gue kembaliin lah itu email YouTube Studio dan email akun X. Yang kemarin kan karena dia yang buka gembok, jadinya emailnya dia yang pegang. Gue aksesnya dari desktop, dia aksesnya dari mobile phone. Jadinya kayak gitulah kurang lebihnya. Gue bilang lu edit sendiri lah itu profil. Gue nggak ngerti, gue nggak pernah ngurus pula coba. Pokoknya kayak gitulah intinya. Kalau yang mau ikut member premium, kalian masuknya lewat link YouTube di join bla 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 kayak gitu. Nggak usah pakai akun yang luar-luar. Pokoknya gue pesan kemarin sama dia, nggak usah pakai akun yang luar-luar biar dulu nggak belibet sendiri. Kan guanya bingung. Yang ngurusin AdSense kan lu dan segala macam kan lu. Lah gue lo nggak ngerti. Tapi ya gitulah. Jadi ya jangan marah-marah ya Mbak Bro. Soalnya kalau dia marah-marah gue takutnya editan podcast di korting banyak. So anyway, back to Sachsenring. Sachsenring kemarin tembus rekor 256.000 lebih orang hadir dalam satu akhir pekan. Sayangnya race openingnya itu agak-agak somehow gue lebih suka Assen. Gue sih nggak masalah dengan lagu kebangsaan yang pakai drum band. Soalnya Indonesia juga suka kayak gitu ya kan. Cuman ya mungkin karena gue nggak pernah dengar lagu kebangsaannya Jerman, jadinya agak-agak kurang enak gue denger apa gimana ya. Pokoknya nggak enak lah telinga gue. Gue lebih suka Assen yang ya mending kita have fun aja, nanti lagu kebangsaannya ya solo aja lah di situ. Lebih enak sih sebenarnya, cuman ya udahlah terserah Sachsenring punya urusan. So, seperti biasa, Sachsenring ban khusus dan tentu saja ban goib. Itulah kenapa banyak yang jumpa liutan kemarin yang finish cuma 10 orang. Jadi, ban Sachsenring ini terkenal dengan ban khusus yang dia punya karkas sama dengan Phillip Island. Lebih tebal, lebih keras, dan lebih spesial. Why? Karena di beberapa tahun terakhir, Sachsenring ini terkenal dengan luar biasa panasnya. Ingat itu tahun 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu ya, yang panasnya luar biasa. Jadi ekspektasinya Michelin adalah ini perlu karkas yang lebih tebal, lebih keras. Di saat yang sama, Sachsenring justru gripnya makin kurang, Kak. Nah, kalau gripnya kurang dengan karkas yang lebih tebal, lu bayangin, panasin bannya lebih lama tentu saja. Itu satu. Yang kedua, asimetris depan belakang sisi kiri lebih keras. Biasanya kan sisi kanan lebih keras. Tetapi Sachsenring adalah salah satu dari 5 atau 6 sirkuit MotoGP yang itu anti-clockwise. Lebih banyak tikungan kiri daripada tikungan kanan, tetapi khusus Sachsenring, tikungan kirinya jauh lebih banyak daripada kanan. Dari 13 tikungan, cuma 3 tikungan kanan, sisanya tikungan kiri semua. Jadi ya memang ini agak tricky, itulah kenapa hanya Marc Marquez yang mendominasi di sana karena dia kidal. Dan tikungan kiri adalah spesialisasi dia, jadi ya wajar meskipun dia pakai KW1, meskipun dia nggak pakai ori, dia tetap mendominasi. Dia pakai KW1 soalnya kemarin. Tetapi Sachsenring kemarin, sorry to say, banyak yang bilang itu membosankan dan gua akui itu membosankan, Kak.
Sepanjang balapan 30 lap gue tuh hampir ketiduran. Seriously, gue tuh sempat tutup mata dan kebuka sedikit ketika gue lihat Luca Marini menyalip Brad Binder dan Joan Mir satu kali. Selesai 2. Itu yang baru kebuka bener. Oh iya, ada ternyata battle di belakang. Ya paling enggak kita lihat lah ya battle di belakang, dan Luca Marini somehow menurut gue adalah rider of the race-nya Sachsenring kemarin, karena dia cukup membuat kita mempertahankan mata untuk tetap terbuka. Karena ternyata Sachsenring kemarin tidak sepanas perkiraan, sementara mereka memakai ban medium di belakang. Apakah kalau pakai ban soft bisa lebih baik? No. Kenapa? Karena itu 30 lap, Kak. Lu nggak tahu apa yang terjadi dari 30 lap itu. Jadi yang memang taruhan terbaiknya adalah ban medium, dan udah gue bilang kalau pakai ban medium itu artinya apa? Arisan. Hahaha. Jadi so far Michelin belum ada tanggapan, tetapi gue tahu bahwa mereka itu akan bilang bahwa ban terlalu dingin ditambah dengan ban udah aus, karena memang kondisi cuacanya adalah lebih rendah dari perkiraan, mengingat bahkan ketika start aja udah mendung, plus mereka pakai ban medium yang karkasnya khusus lebih keras. Itu karkasnya sama dengan Phillip Island. Jadi dari seluruh sirkuit MotoGP itu ada 6 sirkuit, 6 apa 5 ya yang anti clockwise, yang tikungan kirinya lebih banyak. Phillip Island, Kota Aragon, Sachsenring, sama Valencia kalau nggak salah. Oh ya 5 nih, gue kira 6. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ini adalah sirkuit-sirkuit favoritnya Marc Marquez sih sebenarnya, karena ini tikungannya kiri, dan seperti biasa para rider yang kadal, bukan kidal, itu agak-agak susah kalau tikungan kiri, dan Sachsenring itu adalah kartu matinya mereka kalau bisa dibilang. Jadi perkara Aprilia, Marco Bez harus merelakan posisi keduanya. Jadi ditanya, what happened to you? Jadi dia bilang gini, saya mengerem kurang lebih sama seperti di lap pertama, tetapi dengan tenaga yang lebih kecil dan sedikit lebih ke samping. Dan begitu ban belakang sejajar dengan ban depan, saya mengalami sedikit understeer tepat ketika aspal itu menurun. Jadi saya pelan-pelan kehilangan kendali ban depan, dan sayangnya saya tidak bisa menyelamatkan kecelakaan itu. Saya memang mengendalikan balapan dengan baik, tetapi saya membuat kesalahan kecil. Saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya pikirkan. Sudah pasti saya berbohong kalau saya bilang saya tidak kecewa. Karena saya benar-benar kecewa dengan diri saya sendiri. Meskipun itu ya hal yang biasa terjadi dalam balapan. Anda crash itu biasa. Anda bikin kesalahan itu biasa. Terutama di tempat di mana Anda tidak bisa selalu memacu diri Anda. Dengan kondisi Anda harus berhati-hati. Ya bannya, ya motornya, semuanya dirancang untuk mencapai limit, dan ketika Anda sudah melewati limit, akan lebih mudah untuk Anda melakukan kesalahan. Jadi ditanyalah dia, emang lu nggak lihat itu di Gia crash sebelum lu? Kan di Gia posisi kedua pertama, terus di Gia crash, terus Marco Bez lah jadinya posisi kedua, dia juga crash. Ditanya, emang lu nggak belajar dari di Gia? Jadi dia bilang gini, saya itu mulai mengerem sedikit lebih pelan dan lebih lembut setelah dia crash. Tetapi setelah saya pikir-pikir kembali, lebih baik waktu itu saya mengerem lebih keras. Jadi gini, dia justru mengubah gaya mengeremnya karena dia lihat di Gia crash. Jadi dia bilang, oh mending gue pelan-pelan lah ya, jangan terlalu keras ngeremnya, takutnya kayak di Gia crash. Nggak taunya dia crash. Jadi dia bilang, ya tahu gitu mending gue keras-keras aja ngeremnya. Jadi dia bilang, ya saya tahu memang banyak rider yang crash di tikungan yang sama. Dia crash di situ, di Gia juga crash di situ. Jadi dia bilang, ya saya sih nggak tahu apakah itu yang salah tikungannya, layoutnya, gravelnya, yang jelas saya bikin kesalahan di situ. Itu intinya kesalahan saya, bukan. Nggak tahu sih kalau memang ada hubungan sama layout. Tetapi yang jelas saya senang dengan akhir pekan ini. Performa saya hari ini lebih baik dari yang saya harapkan. Memang Marc Marquez tidak terkejar, tetapi saya berhasil mengejar Fabio di Gian Antonio sebelum dia terjatuh dan berhasil memanfaatkan keunggulan saya atas Alex Marquez. Keseluruhan sih saya puas, tim sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, saya juga mengalami peningkatan dan kita akan mencoba berkembang dari sini. Jadi ditanyalah, perbandingan antara lu kecewa dengan lu senang dengan akhir pekan ini gimana? Jadi dia bilang, senangnya 60%, 40%-nya kecewa karena jeleknya cuma pas hari Minggu. Tetapi saya juga bohong kalau saya bilang sebaliknya bahwa saya terlalu senang atau tidak kecewa. Tetapi ya ada 40% lah kekecewaan dari total weekend ini. Mungkin karena kalian bertanya tepat setelah saya crash, mungkin nanti kecewanya sedikit berkurang. Tetapi saya memang 60% itu senang dengan perkembangan kami. Baik perkembangan saya, perkembangan motornya, dan semua orang yang sudah bekerja keras di pedok. Memang 40%-nya memang masih kecewa, tapi saya berharap ya pelan-pelan
dan waktu demi waktu berlalu, yang tersisa hanya senangnya. Nah, ditanyalah dia perkara Jorge Martin. Apa kabar? Katanya dia bakal balik nih ke Brno. Jadi dia bilang, ya tentu saja saya senang karena itu juga akan baik untuknya. Dia ketawa sih. Karena menurut saya, kembalinya Martin juga bisa membantu saya. Dia adalah pembalap yang fantastis. Kami akan memiliki lebih banyak data dan punya motivasi lebih. Kita semua tahu siapa Martin. Pasti akan menyenangkan baginya untuk kembali lagi ke track dan bagi Aprilia untuk menyambut dia kembali. Saya sendiri tidak tahu apa yang diharapkan dari semua ini. Apakah Martin nanti posisinya gimana atau Aprilia mau bagaimana? Saya bahkan tidak ingin memikirkannya. Karena bagi saya, dia ada atau tidak akan merubah kondisi saya terlalu banyak. Jadi, Martin, gosip berhembus sepoi-sepoi dia akan stay di Aprilia tahun depan. Minggu lalu, hari Rabu, 2 hari sebelum Jerman GP, dia itu menguji MotoGP di sirkuit Misano. Karena kan itu hak dia sebagai rider yang cedera panjang. Aturan baru yang luar biasa diusahakan oleh Aprilia untuk lolos, itu berkata bahwa rider yang cedera lebih dari 3 event itu berhak mendapatkan 1 hari tes MotoGP dengan menggunakan 3 set ban paling banyak, dan itu akan diambil dari alokasi ban tes. Dan itu yang dilakukan oleh Jorge Martin di Misano kemarin. Gue sempat bertanya-tanya apakah dia ketemu Papi Pririvola, ternyata dia ketemu dan mereka bikin foto tim loh. Mereka bikin foto tim karena timnya dia yang selama ini menemani Savadori itu hadir semua di sirkuit Misano untuk menemani dia tes MotoGP. Jadi kepala krunya tahu dia maunya apa, ekspektasinya seperti apa, sehingga Martin merasa lebih nyaman karena dia bersama dengan timnya di tes MotoGP-nya. Dan Jorge Martin ternyata memang senang dengan motornya. Jadi dia bilang ini motor jauh berubah lebih baik daripada ketika saya mengendarainya terakhir kali. Dan ini menyenangkan dan saya tidak sabar untuk kembali ke Brno. Nah, ini katanya sinyal positif. Kan kemarin kalau kalian ngintil gue di blog, gue bilang apakah ini akan merubah pikirannya Martin? Dan ternyata ya, itu merubah pikirannya Martin meskipun itu bukan salah satu faktornya toh. Motor bagus itu bukan salah satu faktornya toh, ada faktor lain. Tetapi ya memang Paulo Bonara, kepala timnya Aprilia Pabrikan, itu bilang bahwa inti dari tes MotoGP di Misano bersama Jorge Martin adalah untuk mempelajari dia butuh apa supaya dia paling enggak sudah lumayan siap lah di Brno. Jadi penempatan seatnya, tangkinya, apanya, ininya, itunya itu dipersiapkan. Plus kita kan nggak tahu nanti setup di Brno seperti apa, karena kan hampir bisa dibilang semua orang baru merasakan kembali Brno setelah 5 tahun absen. Jadi ya semuanya kembali dari nol bagi semua rider. Jadinya ya itu sama rata. Kalau mau cari setup ya setupnya semuanya cari setup rame-rame ya kan. Jadi yang mereka pentingkan sebenarnya adalah kondisi motornya, feelingnya Martin selama di Misano, dan ergonomi, ya aeronya, ya seatnya, semuanya lah. Dan ternyata di balik foto tim itu ada pembicaraan dengan Papi Pririvola. Itulah kenapa gosip berhembus kencang di pedok MotoGP. Ini katanya sisa tunggu pengumuman. Martin memutuskan untuk stay di Aprilia untuk tahun depan. Satu, karena dia memang suka feelingnya di atas RSGP 25 yang sekarang hasil pengembangannya Marco Bez. Yang kedua, karena dia punya kesepakatan dengan Papi Pririvola. Jadi kan kalau kita mundur-mundur ke Dutch GP Assen, kan gue udah bilang bahwa syaratnya Aprilia adalah kalau lu mau naik di atas motor, klausul harus nonaktif. Karena kalau enggak, kita nggak bisa kasih lu di atas motor, karena itu akan jadi presiden baru yang kita punya dasar secara hukum untuk membekukan motor lu. Kalau kami mengajukan ini ke pengadilan, karena lu nggak mau nonaktifkan itu klausul, ya mau nggak mau lu dibukukan dari motor, karena kan itu udah ada presidennya. Jadi ya benar dugaan gua, Aprilia meminta kalau lu mau naik di atas motor nonaktifkan itu klausul, dan ya dinonaktifkan sama Jorge Martin. Dinonaktifkan karena kan dia mau balik ke Brno. Kan udah gue bilang kalau dia memaksa naik ke atas motornya, Aprilia memerlukan dia menonaktifkan klausul itu. Karena kalau diaktifkan, maka mereka akan mengajukan ini ke pengadilan supaya mereka punya alasan untuk membekukan Martin dari mengendarai motornya. Karena kan klausulnya jadi aktif ceritanya. Nah, Martin katanya nego, kan udah gue bilang mereka minta negonya ke TAS.
di tas itu karena ya you know lah ya, udah gue bilang lebih banyak politiknya daripada segala sesuatunya. Jadi kalau dia ke tas itu akan diselesaikan jauh lebih cepat daripada pengadilan, dan dia masih keburu untuk nego sama Honda ceritanya. Karena masalahnya Honda, Luca Marini udah duluan nge-track Kak. Separah-parahnya dia punya cedera yang jauh lebih parah dari Martin, padahal dia cederanya belakangan, udah duluan kembali ke track daripada Martin. Jadi ya Honda memang mulai condong-condong ke Luca Marini ini ceritanya. Jadi mereka juga sudah punya batas waktu untuk Jorge Martin. Lu harus punya sepakat sama Aprilia, batas waktunya sekian, September. Kalau lu nggak bisa nego clear secara hukum, kita akan perpanjang Luca Marini. Karena memang Honda nggak mau sih sebenarnya sama dia. Jadi Martin otomatis panik. Jadi dia itu minta diselesaikan dengan cara pengadilannya dialihkan ke TAS, bukan ke pengadilan perdata Italia. Tetapi karena di klausul kontrak sudah disepakati bahwa penengah bila terjadi konflik di dalam kontrak itu adalah pengadilan perdata, bukan TAS, maka Papi Pririvola bilang, no, kami akan lewat pengadilan perdata karena itu yang tertulis di kontrak Martin. Lu nggak bisa alihkan ke TAS karena itu menyalahi kontrak. Kami berdiri by kontrak. Jadi ya Martin nggak bisa ngeles. Dinonaktifkan itu klausul, dia akan tetap stay di Aprilia sampai tahun depan. Karena kalau ini diselesaikan ke pengadilan perdatanya Italia, dijamin bahkan sampai tahun depan pun, awal tahun itu belum ada putusan Kak. Karena Italia itu terkenal dengan slow motion kalau perkara perdata, terutama karena ini cuma perkara remeh-remeh kontrak, dan yang mana itu perkara klausul performa yang di atas kertas sebenarnya Aprilia lebih menang daripada Martin. Jadi ya memang hampir dipastikan dia nggak akan keburu punya waktu untuk nego sama Honda. Mau nggak mau dia harus nurut, tetap stay di Aprilia. Kali ini dengan sukarela karena dia senang dengan motornya, dan ternyata dia punya tim ketika tes MotoGP kemarin juga masih sama seperti biasa vibe-nya. Menyenangkan, dan dia rasa oh ya gue senang sama tim ini, dan dia pikir oh ya daripada gue ke tim baru lagi kan, gue belajar lagi, toh di tes ini gue bisa mengenal tim gue lebih baik. Jadi dia cukup yakin bahwa dia bisa merasa nyaman di timnya ketika dia turun di Brno. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah perkara uang. Nah ini kan udah gue bilang, dia punya penalti itu gede banget diminta sama pengacaranya Aprilia. Itu hampir seluruh gaji yang ditawarkan oleh Honda selama 3 tahun. Jadi gaji yang ditawarkan oleh Honda per tahun itu kalau nggak salah 8-10 juta euro per tahun. Kontrak dia ditawarkan 3 tahun, artinya minimal 24-30 juta euro dia punya gaji di Honda kalau dia deal sama Honda. Aprilia tahu nggak minta berapa penaltinya? 25-30 juta euro. Itu seluruh gajinya dia di Honda Kak. Kok bisa sebesar itu Mbak UA? Jangan lupa Papa Nina, Maverick Vinales itu sempat bilang bahwa dia curhat loh untuk meninggalkan Yamaha, padahal dia loh yang dipecat Yamaha, bukannya dia yang meninggalkan Yamaha, dia yang dipecat Yamaha. Itu harus membayar 17 juta euro untuk hengkang ke Aprilia putus kontrak, padahal gaji dia itu turun dari 5 juta menjadi 2,5 juta euro. Dia harus bayar 17 juta euro. Menurut lo ya wajar kalau Aprilia minta 25-30 juta euro kalau lo mau hengkang ke Honda, ya wajar. Karena kan yang minta hengkang adalah Martin. Karena kan Martin awalnya waktu dia tes di sirkuit Barcelona, tes private di atas RS V4, itu satu sirkuit dia sendiri yang bayar. Sebenarnya menurut gua semacam bluffing untuk bilang bahwa gue juga ada duit kok. Kalau cuma mau bayar penalti bisa, tapi sayangnya ini 30 juta euro Kak. Nah, Honda minta dia mikir kembali, gini loh Martin. Oke, lu bayar itu penalti ke Aprilia. Oke, nanti setelah lu masuk ke sini, kita gantiin. Karena kan ceritanya Honda itu nggak boleh ngasih uang langsung ke Martin untuk bayar penaltinya, tapi digantiin. Jadi Martin terserah lu mau minjam uang dari mana, bayar dulu itu penaltinya. Begitu dia masuk di Honda, dibayarin lah sama Honda. Cuman Honda bilang gini, penalti lu kalau sebanyak itu, gua tanya, lu mau makan apa 3 tahun Martin? Karena itu gaji lu 3 tahun loh, itu lu bayar ke Aprilia, terus lu mau makan apa? Oke, perintilan lu masih kita bayar, namanya Honda kan, segala perintilan ridernya itu dibayarin. Tetapi pertanyaannya lu mau makan apa? Satu. Yang kedua, Honda juga belum yakin lu akankah bertahan di situ selama 3 tahun, atau jangan-jangan lu kayak di Aprilia juga tiba-tiba hengkang karena motor lu nggak memuaskan. Bisa jadi, dan belum tentu lu nggak cedera lagi kan. Jadi Honda bilang, lu pikir lagi, lu mau bayar itu penalti, lu mau makan apa? Karena kan presidennya udah ada, Vinales sudah bilang gua harus bayar 17
17 juta euro loh, padahal gue yang didepak. USBK Jonathan Rea itu waktu dia hengkang ke Yamaha, dia mengorbankan 1 tahun gajinya di Yamaha untuk bayar ke Kawasaki, you know. Itu saking jahatnya yang namanya penalti. Jadi ya wajar kalau Martin bilang, ya daripada gua nggak makan apa-apa, oke lah Aprilia, gua stay di sini. Tetapi bisa nggak kita negokan soal itu? Nah, jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, sepakatnya dengan Papi Pririvola adalah kalau selama 6 balapan ke depan, dia ternyata tidak mencapai performa klausul yang dinonaktifkan, yaitu dia tidak bersaing di 5 besar atau di podium, Aprilia akan memberikan kompensasi. Gua nggak tahu berapa banyak kompensasi yang dibicarakan, tetapi itu tentu saja ujung-ujungnya duit. Jadi ya intinya adalah tetap dia cari uang, tetapi di sisi lain juga ya Aprilia, daripada satu gua buang-buang duit di pengadilan, terus yang kedua gua pusing sama brand image, karena ini seperti biasa, kalau itu adalah rider Spanyol, biasanya mereka diserang oleh media Spanyol dan itu agak menyulitkan untuk pabrikan manapun, karena Honda juga, makanya gue bilang agak susah buat nolak Martin karena dia adalah rider Spanyol dan mereka belajar dari Marc Marquez di mana mereka ditekan oleh media dan fans Spanyol. Itu yang bikin ya Aprilia juga lebih baik dia gimana caranya dia bertahan di sini. Kalau dia minta uang tambahan sedikit oke lah, yang penting nggak minta naik gaji. Cuman dikasih kompensasi, gue nggak tahu berapa, tapi ya menurut gue Aprilia bilang ya oke lah, buang sial, ibarat kata kayak gitu. Dan di sisi lain juga Martin nggak perlu bayar penalti kan, jadinya dia sama sekali nggak perlu bayar penalti dong, bener nggak sih? Dan gajinya akan tetap dibayar 1 tahun karena dia sudah kembali balapan, bener? Jadi ya win-win solution meskipun ya begitulah. Jadi karena Martin diperkirakan akan kembali ke Brno, cek GP minggu depan, Lorenzo Savadori tidak akan balapan lagi karena dia hanya menggantikan Jorge Martin. Masalahnya adalah dia kena penalti. Dia ada utang penalti kak, dan penaltinya itu lumayan gede. Double long lap penalti. Emang kenapa? Ya gini, dia itu udah start dari belakang, dia crash pula, dia kembali lagi balapan. Sebenarnya ketika dia kembali balapan, dia itu udah di area poin sebenarnya. Nggak tahu dia crash lagi kak. Nah, yang menjadi masalah adalah dia crash di bawah yellow flag. Jadi dia crash di tikungan yang sama ketika Mir dan Ai Ogura baru aja crash. Jadi memang akan ada argumen, masih ingat nggak ketika Joan Mir ya waktu di Austin yang dia crash dan ada Di Gia di belakangnya, terus lapnya dikembalikan karena dianggap Di Gia nggak sempat bereaksi ketika Joan Mir crash. Jadi ada argumen itu dipakai untuk Savadori punya crash. Jadi mungkin dia nggak melihat ada yellow flag dan dia akhirnya crash juga di situ. Tetapi setelah ditelusuri dia kan jauh di belakang kak. Sementara Mir sama Ogura itu ada di grup tengah. Dia habis crash dia kembali lagi ke track, otomatis waktunya dia untuk melihat yellow flag itu pasti ada. Jadi mau nggak mau dia harus bereaksi ketika ada yellow flag di situ. Nggak taunya malah dia crash di situ. Jadinya ya akhirnya kena double long lap penalti karena itu memang aturannya. Nah, insiden ini sebenarnya agak mirip dengan yang terjadi di Q2 apa sesi prakualifikasi apa FP1 gue lupa. Pokoknya Marc Marquez itu sempat melebar ketika ada rider lain yang crash di situ, tikungan yang sama, tikungan 1, tetapi dia nggak kena penalti. Kenapa? Karena dia cuma melebar, nggak crash. Jadi yang dikenai penalti itu adalah crash di bawah yellow flag. Ya, ini juga ada sedikit perdebatan di Giorno Pedok sih. Menurut Giorno Pedok itu mestinya tetap kena penalti meskipun itu cuma LLP. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan motornya sampai dia melebar ke gravel. Di saat yang sama ada Marshall di situ lagi ngurusin rider lagi crash. Kalau mau dilihat dari sisi keselamatan Marshall, ya itu sebenarnya tetap harus penalti. Tetapi aturannya adalah karena dia harus crash. Kalau dia nggak crash ya nggak. Jadi udah clear ya kenapa Savadori itu kena penalti double long lap. Kenapa Marc Marquez yang melebar tidak kena penalti sama sekali, dan kenapa Di Gian Antonio ketika di Austin, Texas itu dikembalikan waktu lapnya ketika Joan Mir di depan dia crash. Pirtinyi ini idili, kapan dia bisa bayar penaltinya? Karena dia sudah nggak balapan lagi. Karena kan si Martin udah akan kembali ke Brno, jadi dia otomatis udah nggak punya seat, kecuali satu, dia akan kembali wildcard atau ada lagi rider cedera di Aprilia yang harus dia gantikan. Kalau misalnya cederanya lebih dari 2 balapan kan itu harus digantikan, bener nggak sih? Jadi ya kita tunggu aja kapan dia kembali ke track, dan itu dia harus segera bayar double long lap penaltinya. Kalau tahun ini dia nggak ngetrek ya udah tahun depan baru dia bayar.
Jadi kita pindahlah ke Trackhouse Ai Ogura. Aduh, ini sebenarnya ini anak dapat ori. Kalau misalnya dia nggak crash, mungkin dia bisa finish bagus. Kemarin itu para ori sebenarnya itu crashnya. Kemarin itu yang menurut gua lolos itu adalah para ori dan KW1. KW2 ada yang lolos tetapi dengan susah payah. Jadi menurut gua yang pegang ori kemarin ya Ai Ogura tetap para rookie, Ai Ogura, Fermin Aldegar, dan sayangnya di Honda itu pindah ke lu kemarin. Sorry to say. Jadi ya you know lah ya, Joan Mir akhirnya crash karena ternyata dia itu sebenarnya melebar menurutnya Ai Ogura. Jadi ya you know lah ya, Mir lagi-lagi crash. Jadinya Ai Ogura sendiri you know karena dia rookie dan dia adalah orang Jepang, minta maaf duluan Kak, begitu crash langsung minta maaf. Jadi dia bilang, kesalahan itu sepenuhnya salah saya. Saya melihat pembalap di depan, Bapak Joan Mir, itu agak melebar. Dan di sini karena sirkuitnya sempit, tidak banyak kesempatan untuk bisa menyalip di sirkuit ini. Jadi saya mencoba untuk menyalip. Sayangnya saya kehilangan kendali dan sayangnya lagi saya menabrak pembalap lain. Jadi saya sangat menyesal untuk Joan, sangat tidak enak menabrak dia. Karena Papa Yon ini susah finish. Jadi dari total 11 balapan terakhir, balapan panjang dia itu nggak finish 7 kali. Tetapi Ai Ogura ditanya soal balapannya. Jadi dia bilang saat balapan saya sebenarnya merasa cukup baik. Dan dibandingkan dengan hari Jumat yang sesi kering, jauh lebih baik karena saya bisa bersaing dengan pembalap lain. Ketahuan kan orinya. Ada hal positif yang bisa saya ambil, tetapi jika Anda tidak melihat bendera finish, itu tidak berguna karena pada akhirnya ya DNF, nggak ada poin. Jadi sekarang saya ingin fokus untuk Brno. Jadi yang dapat KW2 kemarin itu dengan susah payah lolos, yang apes ya emang udah apes. Yang KW1 masih bertahan dan Peko somehow dapat undian ori. Oh, tumben-tumben dia dapat undian ori. Kenapa? Karena dia tuh nggak pernah dapat undian ori, nggak pernah pakai ori soalnya Kak. Dia itu paling jauh KW1, KW2, KW2. Tapi kalau dapat ori, mungkin karena ya era barunya Liberty Media, jadinya ori dari Marc Marquez itu dicabut, dimasukkan ke undian. Setelah di Asen kemarin didapat sama Digia, kali ini didapat oleh Peko yang start dari P11, you know, ya P10 lah setelah Morbidelli absen. Jadinya ya menurut lo finish podium itu luar biasa menurut gua untuk Sachsenring lo ya, dengan kondisi dia punya motor yang amburadul yang sampai hari Sabtu kemarin dia tuh meetingnya panjang banget saking nggak jelasnya dia mau gimana sama motornya. Dan Marc Marquez dia cuma perlu KW1, gua nggak tahu itu dijatah atau enggak, tapi yang jelas dia cuma perlu KW1 untuk bisa unggul sebanyak itu. Kalau dia pakai ori, gua rasa dia unggulnya mungkin 10 detikan. Jadi ya begitulah. Nah, Raul Fernandez ini adalah satu-satunya rider Aprilia yang lolos ke garis finish kemarin. Somehow gue nggak dapat interviewnya, gue nggak tahu kenapa. Jadi nanti di part 2 kalau dia ada interview gue bahas di part 2. Tetapi dia finish kemarin di P9, naik 5 posisi, rider kedua terbaik dari belakang, tetapi dia jauh lebih baik dari Alex Rins. Nanti kita bahas di bagiannya Alex Rins di Yamaha part kedua berarti. Ini yang kemarin ada yang nanya di komentar blog, itu kenapa sih sama Alex Rins? Nanti kita bahas di part kedua. Kita pindahlah ke KTM. Kabar baik dari KTM. Jadi ada media India yang melakukan interview dengan bosnya Bajaj, dan bosnya itu bilang bahwa mereka berencana untuk meneruskan divisi balapnya KTM tetapi dengan brand Bajaj yang lebih diutamakan. Jadi KTM ini sangat terkenal sebagai motor yang dipakai balapan di hampir semua kelas. Dari Rally Dakar sampai Endurance, sampai MX, dan sampai MotoGP, Moto3, Moto2 semuanya. Jadi akuisisi KTM oleh Bajaj yang mana ini adalah perusahaan India dianggap menurutnya mereka itu adalah bagian dari marketing yang luar biasa. Mereka bisa mempromosikan Bajaj di sana, tetapi teknologi balapan yang digunakan ya tetap teknologinya KTM. Jadi gosipnya Bajaj akan mempertahankan divisi balapnya KTM, entah nanti tetap pakai namanya KTM atau pakai namanya Bajaj, entah itu slogan ready to race-nya akan diubah atau enggak, tetapi mereka akan menggelontarkan dana minimal 70 juta euro untuk membiayai seluruh divisi balapnya KTM. Jadi dari Rally Dakar sampai Moto2, Moto3 akan ada semua.
Jadi opsi yang rencananya ditawarkan oleh Liberty Media agar KTM menyewa mesin dari pabrikan lain itu otomatis down. Karena mereka akan memulai produksi untuk mereka punya divisi balap sendiri. Gua nggak tahu apakah motor 850 cc-nya mereka sudah siap untuk tahun 2027, who knows. Tetapi yang jelas 2026 mereka akan siap untuk menggelontorkan dana di hampir semua divisi balap, karena kan itu di MotoGP bakal engine freeze, jadi mereka nggak perlu memusingkan pengembangan motor dulu. Di saat yang sama, Hervé Poncharal, Tech 3 akhirnya bisa bernafas lega karena dia nggak mau dipaksa pindah ke Honda. Jadi kalau mulai dari mana ya, kemarin gue udah bahas itu, bahwa Honda itu welcome kalau Tech 3 itu pindah dari KTM ke Honda, karena kan takutnya kekhawatiran mereka kemarin KTM ini nggak bakal lanjut di tahun depan, aka kalaupun misalnya mereka tetap balapan di MotoGP, kemungkinan jumlah mesinnya dikurangi. Jadi otomatis Tech 3 sebagai satelit nggak akan dapat mesin. Nah, Honda bilang ya udah kamu kesini aja, nanti kita kasih mesin yang murah, lalu jadi tim satelitnya kita. Nah, Poncharal nampaknya nggak mau. Jadi Poncharal bilang ya saya sudah ngomong sih sama pit bearer. Sejauh ini karena hubungan saya dengan pit bearer sangat baik, saya memperkirakan kemungkinan sangat besarnya kami akan tetap bertahan di KTM tahun depan. Kenapa? Karena dia sudah punya hubungan yang sangat baik dengan pit bearer dan dia percaya bahwa pit bearer akan mengusahakan menyediakan mesin untuk mereka di tahun depan. Untuk tahun 2027 ya meskipun Bajaj bilang berencana untuk melanjutkannya, masih tetap dipertanyakan untuk MotoGP-nya apakah 850 cc-nya akan sudah tersedia dan apakah mereka akan siap turun 4 mesin sekaligus. Itu kan jadi pertanyaan, karena kan ini era baru, mau nggak mau tim satelitnya juga dapat motor yang sama ya kan, mesin yang sama ya, meskipun mungkin nanti beda spek, nggak tahu juga, tetapi kan intinya adalah mereka harus ngembangin itu dulu. Nah, bisa apa enggak, kurang lebihnya seperti itu. So kita bahaslah Brad Binder, satu-satunya rider KTM yang lolos garis finish kemarin. Jadi Aprilia cuma satu ridernya yang lolos, KTM juga cuma satu ridernya yang lolos, Honda juga nanti cuma satu ridernya yang lolos ya kan. Brad Binder finish P7, naik 2 posisi, satu-satunya yang finish dari KTM setelah Acosta crash. Dan ya dua Tech 3 harus, nggak gue bilang tutup pedok juga sih, karena sebelum balapan kan ada pit lane walk dan mereka masih buka pedoknya. Masih tetap dipajang motornya meskipun nggak ada ridernya yang balapan. Jadi Binder bertahan demi garis finish. Jadi dia bilang ini adalah hal yang sungguh tidak terbayangkan saking kacaunya, dan melihat betapa banyak pembalap yang crash hari ini. Ini adalah balapan yang benar-benar kacau. Jadi sejak lap kelima, tekanan udara di ban depan saya itu terlalu tinggi. Nah ini yang makanya gue bilang ban ini dipertanyakan apakah karena bannya terlalu dingin. Justru ada beberapa rider yang merasa bannya terlalu panas dan dia crash. Acosta bilang bannya terlalu panas, dia crash. Binder juga bilang ban saya ini terlalu tinggi tekanannya, tetapi di sisi lain banyak yang bilang bannya terlalu dingin, dia crash. Jadi yang dipertanyakan ini bannya ya dingin ya panas sama aja, crash juga. Ya intinya adalah KW-nya dulu berapa kak? Mau KW 2 atau lu dapat apes? Nah, mau panas mau dingin sama aja, lu crash aja tuh kayaknya. Jadi dia bilang sejak lap kelima, tekanan udara di ban depan saya itu terlalu tinggi dan saya tidak bisa menemukan cara untuk menurunkannya karena apapun yang saya coba rasanya sia-sia. Berkendara seperti itu sungguh luar biasa sulit. Saya tidak menyangka bahwa kondisinya itu akan separah ini. Bannya itu yang panas luar biasa dan saya terjebak di belakang dua pembalap di sepanjang balapan dan tidak bisa mendinginkan ban depan saya dengan aliran udara yang segar. Tetapi sisi baiknya adalah saya akhirnya bisa mencapai finish karena sebelumnya motor saya selalu berakhir di gravel. Jadi itu sisi baiknya, tetapi saya belum puas karena ini sebenarnya bukan hasil yang saya inginkan. Jadi ditanyalah dia gini, kan lu bilang selama balapan lu punya ban itu terlalu panas. Acosta juga mengeluhkan dia crash karena bannya terlalu panas. Di sisi lain ada rider yang crash merasa bahwa ban mereka itu terlalu dingin, dan kalau terlalu dingin artinya tekanan bannya turun. Jadi dia bilang sebenarnya itu tergantung gaya berkendara dan saya tidak terlalu memperdulikan bagaimana cara berkendara orang lain. Saya ingin lebih fokus bagaimana saya ingin mengendarai motor dan saya tidak memperhatikan bagaimana cara orang lain mengendarai motor mereka. Naiki aja itu motor, dan seperti itu yang saya lakukan, dan nanti di Brno juga saya akan seperti itu. Saya udah nggak mau terlalu mikir mesti ngerem di mana, mau nyalip di mana, di tikungan mana, pokoknya
ya kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Dan masalahnya adalah dia seperti biasa menjadi bahan keluhan para rider di belakang dia. Luca Marini itu lama banget stuck di belakang dia karena nggak bisa disalip-salip, dan begitu dia selesai dia ketemu lagi Miller. Lama banget dia tunggu Miller, giliran Miller selesai baru dia bisa bebas memacu motornya karena selama itu dia stuck di belakang terus. Ingat, Miller sama Binder ini adalah dua rider yang paling susah disalip meskipun mereka punya motor lebih lambat. Jadi buat ABR yang bilang bahwa Morbidelli itu terlalu kekeh mempertahankan lainnya padahal dia lebih lambat, hey, itu adalah cara lu balapan. Karena Miller dan Binder itu seperti itu. Separah-parahnya Morbidelli berusaha untuk battle dan mempertahankan posisinya, Binder itu penyakitnya justru seperti itu. Itu udah karakter dia. Dia mau cepat mau lambat, pokoknya lu akan susah buat nyalip dia kecuali lu menyalip dia tepat sebelum tikungan. Kalau lu nyalip dia di tikungan gak akan bisa, Kak. Dia akan tutup pintu. Jadi ya buat lu yang ngeluhin Morbidelli punya gaya berkendara meskipun dia lambat dan orang di belakangnya lebih cepat, tetap nggak mau ngasih jalan, ya wajar, namanya itu balapan dan itu adalah bagian dari karakternya. Tapi so far setahu gua, dia akan mencoba melawan sampai dia nggak bisa melawan. Nah itu yang selalu terjadi pada Miller dan Binder. Kalau lu terlibat sama ini orang dua, susah banget nyalipnya. Apalagi Luca Marini yang di depannya ada Binder, di depannya lagi ada Miller. Jadi dia menyalip itu 1 kali 2. Ketika mencoba menyalip Binder, dia mencoba menyalip Mir 1 kali dengan Binder, dan selesai itu baru dia butuh waktu agak sedikit lama untuk menyalip Miller. Untungnya Honda sama Yamaha-nya Miller nampaknya lebih unggul sedikit Honda karena dia pakai mesin V4. Jadi ya akhirnya Luca Marini menemukan cara untuk menyalip Papa Pit. Tetapi untuk menyalip Binder itu memang pekerjaan luar biasa susah. So kita pindahlah ke Acosta DNF. Acosta ini sebenarnya mulai menjadi bukan menjadi bahan gunjingan sih, semacam para rider udah nggak mulai suka ini terus dibahas. Beberapa rider masih oke soal Martin karena itu adalah gosip yang ya baru 1 bulan terakhir lah. Cuman kalau Acosta ini kan bahasanya udah dari Jerez, itu lagi. Dari Jerez loh, itu awal musim soalnya. Itu lagi. Jadi mereka udahlah, yang ngapain itu dibahas melulu. Tau KTM baik-baik aja sekarang, ngapain itu dibahas? Kurang lebihnya kayak gitulah. Para rider VR46 adalah para rider yang paling sering ditanya, dan dia udah mulai muak dengan itu. Ya Morbidelli seperti biasa rider cool yang bilang, ya nggak masalah sih, itu sebenarnya seru, cuman kita nggak tahu lah nanti seperti apa masa depan. Namanya Morbidelli, cool. Yang muak itu adalah Dia, itu lagi. Nah kemarin perkara Acosta, sebelum kita bahas dia punya balapan, Pete Bearer sempat ditanya soal itu. Jadi kan you know lah ya, kelakuannya dia sempat dibahas di Asen yang dia foto-foto di depan backdropnya VR46, kemudian dia pergi kunjungan ke museumnya Ducati. Itu sempat dibahas ke Pete Bearer, dan Pete Bearer bilang kayak gini, harus kita ketahui bahwa Acosta ini masih anak-anak, dia masih sangat muda, sehingga wajar ketika dia merasakan pergolakan atau sesuatu yang dia pikir perlu dikeluarkan, dia melakukan sesuatu yang ya layaknya pikirannya anak muda. Tetapi yang perlu kami pastikan adalah kami menyediakan apa yang dia perlukan, apa yang dia inginkan, dan membuat dia merasa nyaman, meskipun ya dalam beberapa kondisi ya ada beberapa hal yang tidak bisa kami penuhi, tetapi kami berharap dia menghormati kontraknya. Jadi kalau dia mau bikin apapun di luar sana ya terserah, selama dia nggak putus kontrak dari KTM, nggak masalah. Itu intinya Pete Bearer bilang. Nah ini yang kita bahas Acosta. Jadi dia bilang, saya bahkan tidak bisa menyebut crash ini sebagai kesalahan. Dia menyangkal melakukan kesalahan. Jadi dia bilang, saya crash itu karena saya mempush motor saya sampai limit. Jadi kalau mau dibilang apakah saya melakukan kesalahan, kalau base kan dia bilang, ini kan motor udah di limit. Kalau udah di limit, begitu lewat dikit aja gampang untuk melakukan kesalahan. Nah kalau Acosta bilang, saya nggak bilang saya melakukan kesalahan, ya crash aja. Jadi saya tidak bisa bilang crash ini kesalahan karena kami harus terus-menerus memacu motor kami hingga di limitnya. Sementara tim lain, Ducati, memiliki lebih banyak keleluasaan untuk berada di batas limit performa mereka, dan mereka bisa melakukan hal yang perlu mereka lakukan untuk bisa melaju lebih cepat di depan sana. Ada satu pabrikan yang secara khusus bahkan tidak perlu menggunakan potensi motornya secara penuh untuk berada di depan. Ducati ini maksudnya. Ibarat kata gini, lu nggak perlu terlalu ngegas gila-gilaan, lu udah ada di depan.
Kalau lu ngegas gila-gilaan, nah itu lu jadinya kayak Marc Marquez di depan banget sana. Gua udah nge-push gila-gilaan lah Marc Marquez. Jadi dia merasa itu bukan kesalahan. Emang udah kayak gitu, udah di limit ya udah. Kalau lu lewat dari limit selesai. Jadi dia bilang, Margin, di antara motor kami dengan motor Ducati itu bedanya jauh banget. Limitnya motornya Ducati yang masih ada spare untuk dipacu lebih kencang, itu kami sudah lewat limit di situ. Dan itu membuat kami ya crash jadinya. Jadi itu nggak ada kesalahan, cuman ya udah terlalu kencang, ya udah crash aja. Dia bilangnya sih seperti itu. Sebelum kecelakaan, saya melaju sedikit lebih cepat di tikungan itu dibanding dengan lap sebelumnya dan jauh lebih lambat dibandingkan ketika time attack. Jadi kan ketika di hari Jumat sesi kering dia kan sempat time attack, bagus kan ya? Tetapi itu kan mode kualifikasi, bukan mode balapan, dan ini beda setupnya. Jadi ketika dia mempush ala-alanya time attack ya crash kak, padahal dia cuma pakai margin sedikit lebih cepat daripada mode balapan di lap sebelumnya. Jadi ditanya dia, jangan-jangan gara-gara lu battle sama para rider Ducati dan kena turbulensi, kan ini penyakitnya Ducati ini. Kalau kena turbulensi dari rider di depan itu lebih gampang gel-gel. Jadi dia bilang nggak ada hubungan sama turbulensi, nggak ada hubungan juga dengan aero. Saya itu lebih cepat dari lap sebelumnya. Itu sebenarnya ya kalau kalian bilang 10 km per jam atau lebih cepat 8 km per jam ya mungkin itu terlalu signifikan. Itu cuma di bawahnya 3-5 km per jam lebih cepat. Tetapi margin sesedikit itu ternyata justru bikin saya crash. Karena saya sebenarnya cuma pengen mengimbangi para pembalap di depan saya, para Ducati ini. Jadi dia bilang, saya cuma berusaha mengimbangi para pembalap di depan saya. Jadi saya masuk di tikungan itu sedikit lebih cepat. Jadi itu bukan kesalahan karena saya berusaha mengimbangi motor di depan saya, para Ducati. Masalahnya adalah kecepatan rata-rata dan kecepatan maksimum kami itu marginnya terlalu dekat. Jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk mencoba hal-hal baru di atas motor untuk sedikit lebih cepat dan untuk bermain dengan ritme. Perubahan sekecil apapun yang kami lakukan dari batas yang ada bisa dibayar mahal. Kami melebar, kami membuat ban terlalu panas, dan apapun bisa membuat kami terjatuh. Jadi ditanyalah dia, berarti kamu cukup memaklumi kenapa Marc Marquez sangat mendominasi di sini. Jadi dia bilang gini, Marc itu ada di level berbeda, itu jelas. Terutama karena ini adalah tracknya dia. Sama seperti dia di Aragon, dia jelas sangat mendominasi di sini karena ini adalah tracknya dia dengan tikungan kiri yang gila-gilaan. Jadi kalau Anda menggabungkan Marc dengan rasa lapar untuk comeback setelah sekian tahun dia melepaskan gelar kingnya dan digabung dengan pengalaman yang luar biasa panjang ditambah lagi dengan motor yang sangat bagus, kombinasinya jelas itu akan luar biasa. Ya bener juga sih, karena dia kan selama ini melepaskan gelar kingnya dan dia butuh kembali dengan gelar kingnya di start MotoGP yang ke-200. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi menurutnya Acosta, lu kombinasikan seorang Marc Marquez dengan pengalaman yang luar biasa panjang, ini adalah GP ke-200-nya, ditambah dengan ini adalah tracknya dia, ditambah lagi dengan dia pakai motor yang bagus, ya lu kombinasiin aja lah. Nggak ada yang aneh kalau dia mendominasi Sachsenring. Jadi ditanyalah dia perkara masa depannya. Jadi dia bilang, saya sekarang ada di titik menerima dan pasrah. Jadi ya kadang-kadang kita harus berkata pada diri kita sendiri bahwa hari ini mustahil untuk bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Masalahnya adalah ini sudah berlangsung lama dan tentu saja begitu Anda berada di posisi keempat dan bisa menyerang, Anda melakukannya dan sayangnya hasilnya berkata lain. Jadi ditanya apakah Sachsenring ini harus dirubah layoutnya atau ada komplain gitu karena saking banyaknya rider yang crash. Jadi dia bilang gini, Sachsenring ini adalah salah satu sirkuit yang terlama yang menggelar MotoGP. Kalau di Assen kemarin ulang tahun ke-100-nya, Sachsenring itu kalau nggak salah tahun 2027 itu ulang tahun ke-100. Jadi ini sirkuit udah lama banget. Jadi dia bilang, keselamatan kalau soal di sirkuit Jerman ini menurut saya sih nggak masalah. Karena ada banyak tempat di sini di mana kami sebagai pembalap tidak memiliki banyak ruang kalau terjadi kecelakaan. Jadi karena ini sudah digelar bertahun-tahun, kita otomatis udah hafal, di tikungan ini harus hati-hati, di sini harus hati-hati,
ini, kita sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk yang mungkin terjadi di situasi balapan. Jadi menurutnya dia ya nggak ada masalah dengan dia punya sirkuit. Ya seperti inilah Sachsenring, sudah bertahun-tahun kita balapan di sini. Cuman ya kita memang sudah berpikir, oh ini kurang lebihnya kayak gini, mirip-mirip Jerez lah ya, yang kecil-kecil kayak gitu. Kan sirkuit Jerez juga kayak gitu, saking kecilnya ya kita memang harus mempersiapkan apa yang terjadi skenario terburuknya, karena di beberapa tempat resiko crashnya lebih banyak daripada di tempat lain, dan kalau lu crash di situ resikonya juga ya mungkin sedikit lebih tinggi, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ditanya lagi ya, oh berarti aturan baru 2027 ketika aero mulai dihilangkan dan sisi motor diturunkan itu kan akan mengakibatkan motor lebih lambat kan. Jadi dia bilang gini, kita sudah berkendara di trek yang sama seperti 10 tahun lalu. Bedanya itu cuman kondisi motornya. Motor kita sekarang itu 10 detik lebih cepat daripada motor yang dulu 10 tahun lalu. Kita sudah berada di kecepatan tertinggi yang jauh lebih tinggi, sehingga kalau kita crash maka crashnya itu kecepatannya jauh lebih tinggi daripada ketika dulu-dulu kita crash. Itu yang membuat kondisi crashnya sedikit berbeda, resikonya lebih banyak karena motornya lebih cepat, sirkuitnya sami mawon, nggak berubah-berubah. Kalau kita crash dengan kondisi jauh lebih cepat karena motor kita memang sudah lebih cepat sekarang, nah Sachsenring ini run off-nya itu kecil, jadi ya lu bisa bayangkan belum selesai lu guling-guling udah sampai di fence. Nah itu yang terjadi di Morbidelli, kepalanya tuh sampai terpelanting berkali-kali, ditambah lagi dia punya baju balap itu sampai terbuka, saking kerasnya dia crash di kecepatan yang tinggi. Jadi ya menurutnya Acosta ya bukan salah sirkuitnya, ya motornya kita emang udah lebih cepat, dan kalau udah cepat kayak gitu ya crashnya juga kecepatannya yang lebih tinggi, dan resikonya ya belum selesai lu guling-guling udah sampai di fence, kurang lebihnya kayak gitu menurutnya Acosta. So kita pindahlah ke Tech 3. Udah gue bilang tutup pedok. Nggak tutup pedok juga sih, jadi mereka masih buka pedok ketika pit lane walk untuk VIP. Begitu balapan dimulai mereka tutup pedok. Jadi kemarin Papa Nina Vinales itu adalah satu-satunya rider yang mestinya ngetrek di Sachsenring. Kenapa? Karena Enea Bastianini sampai hari Rabu itu masih ada di rumah karena dia demam. Dan hari Kamis itu ditungguin pagi-pagi, belum nongol-nongol. Kamis sore akhirnya diumumkan bahwa dia akan absen di Sachsenring. Jadi laporan dari Tech 3 itu berkata bahwa dia mengalami radang usus buntu. Gue tuh bingung, bule tuh dapat usus buntu gimana ya? Kalau kita orang Indonesia atau orang Asia kan dapat usus buntu lebih karena kita makan cabai kan yang pedes-pedes. Tetapi yang gue bingung, bule kok bisa dapat usus buntu itu dari mana ceritanya? Bule kan nggak terlalu tahan pedes ya. Jadi lu makan apa yang ada biji-bijiannya itu agak-agak bingung gue. Tetapi yang jelas karena hari Kamis dia nggak muncul-muncul juga, dibawalah dia ke rumah sakit karena kan dokternya awalnya bilang memang cuman demam gitu kan. Tetapi setelah dibawa ke rumah sakit divonislah dia radang usus buntu dan dia harus dirawat. Jadinya dia akan menjalani perawatan, katanya sih bisa balik lagi ke Brno, nggak dilakukan operasi. Biasanya kan kalau kita operasi usus buntu ya kan. Nicolas Goyon itu bilang bahwa diusahakan nggak ada operasi sampai selesai Brno. Selesai Brno kan ada jeda musim tuh, baru dilakukan operasi kalau memang perlu. Tapi yang jelas sekarang mereka berusaha untuk menghentikan perkembangan bakterinya sama menurunkan peradangan akibat infeksi. Katanya sih seperti itu. Jadi diperkirakan dia akan kembali ngetrek di Brno. Nah, apa yang terjadi dengan Vinales? Vinales itu crash hazard di kualifikasi Q2. Jadi kan waktu itu kayaknya agak-agak hujan, nggak deras juga sih, tapi memang turun hujan dan dia crash di situ, hazard, baru keluar ke track sebenarnya. Nggak tahu apakah banyak dingin apa gimana, tetapi ketika diperiksa di klinik, sebenarnya dia cuma divonis dislokasi bahu sebenarnya. Tetapi karena dokter Charter pikir kayaknya lu perlu scan deh, nah dibawalah dia ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit ternyata ada patah di collarbone dia, bahunya dia. Jadi dia harus menjalani operasi secepatnya, dan itu artinya dia akan absen di Brno. Nah, Nicolas Goyon bilang, sayangnya kecelakaan ini mempengaruhi jadwal kami dan jadwal dia di Brno, dan sudah dipastikan dia akan absen di Brno karena dia menjalani operasi. Siapa yang akan menggantikan kurang tahu, apakah Pol Espargaro, sepertinya tergantung nanti KTM apakah kasih atau enggak. Jadi karena dia absen di Brno, maka dia baru akan kembali setelah jeda musim panas. Ya, itu lebih bagus sih supaya dia punya pemulihan lebih baik. Nah, kita pindahlah ke Honda akhirnya.
ya, pabrikan terakhir. Panjangkan? Ya iyalah, udah gue bilang ini part 1 lebih panjang. Karena kita akan tetap ngegosipin Honda. Honda akhirnya bisa bernapas lega karena nggak perlu musingin Martin. Dan gosipnya sebenarnya mereka sisa pengumuman untuk Luca Marini. Meskipun Luca Marini bilang ya nampaknya pengumuman agak sedikit tersendat-sendat karena ya memang kan harus nunggu nego dulu sama Martin. Ya kan dibujuk-bujuk gimana caranya Martin nggak gabung sama mereka kan sebenarnya. Jadinya ya setelah Martin gosipnya sisa pengumuman untuk tetap stay di Aprilia, Honda mulai sedikit lega dan somehow Luca Marini juga lega. Jadi Luca Marini juga absen balapan tiba-tiba kembali dia bagus. Gue sih sebenarnya sempat pikir apakah dia pakai ori ketika balapan karena kemungkinan orinya Chantra itu dipindahin ke dia mengingat dia baru comeback dan itu sangat diperlukan mengingat Honda memang butuh justifikasi performa untuk bisa mempertahankan dia. Meskipun Honda memang mau mempertahankan, cuman kan you know lah ya, mulai dari medianya Red Bull sampai media KTPS, semuanya sangat ingin bahwa Martin kalau memang mau hengkang dari Aprilia ya menggantikan Luca Marini di Honda karena menurut mereka performanya Luca Marini juga kayak gitu-gitu aja ya kan. Nah, jadi memang bukan mustahil dia dapat jatah orinya Chantra untuk bisa mendapatkan performa yang jauh lebih baik ketika dia baru kembali dari cedera. Dia itu belum 100% loh sebenarnya. Jadi ya ini adalah justifikasi yang lumayan bagus sehingga Honda bisa mempertimbangkan dia secara performa untuk bertahan di Honda. Jadi Marini untuk pertama kalinya menghadapi debriefers sebelum sesi akhir pekan balapan. Jadi ya seperti biasa ditanya apa yang terjadi. Sebenarnya ini sudah cerita lama karena udah berkali-kali dia bahas. Cuman dia harus ulang lagi karena ini adalah debriefers pertamanya. Jadi dia bilang saya menurunkan gigi di tikungan pertama. Gearboxnya malah masuk ke posisi netral antara gigi 4 dan gigi 3 dan saya memang kurang sigap menarik kopling. Saya melihat tembok sirkuit itu mendekat dan saya pikir saya bisa memperlambat motor hanya menggunakan rem karena kan dia punya gigi nggak masuk nih. Jadi dia bilang saya pikir cuma perlu direm tanpa harus engine brake, tetapi ternyata itu tidak cukup. Saya melaju kencang, ketika saya pindah gigi motor sudah tidak lagi lurus dan saya crash dan mulai menggelinding di pasir menabrak pembatas track. Jadi ditanyalah sama Jono, tapi terlepas dari lu punya crash yang lu bilang terburuk sepanjang hidup lu nongol di sini cenderung tenang. Ya you know lah dia kan ice cool mentol. Secoolnya Morbidelli lebih cool dia itu udah ice cool punya. Jadi ditanya sama Jono, lu kok bisa setenang ini setelah crash yang luar biasa jeleknya kayak gitu? Ya kalau mau dibandingkan dengan Martin dia jauh banget kak. Martin ya kecelakaannya dia nggak separah Luca Marini dan treatmentnya juga beda jauh. Bayangkan Luca Marini punya treatment ya cuma dipindahin ke rumah sakit lain, diurusin dia punya keluarga datang dan bla bla bla. Kalau Martin sampai dibayarin dia punya pesawat medis. Coba itu saking hebohnya kemarin dia punya crash. Dan ujungnya malah minta hengkang dari Aprilia. Nah sementara Luca Marini udah kontraknya di ujung tanduk, dia crashnya jelek pula, ditambah lagi didoain jelek sama fans Spanyol ya kan. Jadi dia bilang ya memang itu adalah kecelakaan yang sangat serius, tetapi juga membuat saya mengerti dan belajar banyak hal. Ini memang sepertinya memang gua nggak tahu apakah ini darahnya satu darah dengan VR46 atau karena memang dia diajarkan seperti itu di akademi. Jadi dia bilang saya belajar untuk mengerti banyak hal. Saya membawa pulang beberapa pengalaman positif, meskipun ada bagian yang buruk juga. Saya lebih suka melihatnya dari sudut pandang yang positif. Banyak orang yang tidak terlibat dalam dunia balap sepeda motor itu sudah bertanya pada saya mengenai periode ini dan bagaimana kami, para pembalap, berhasil kembali ke sadel setelah crash yang luar biasa buruk. Jadi saya memang sempat bertanya kepada diri saya sendiri dan saya pikir itu adalah hal yang alami karena Anda adalah pembalap, maka crash seburuk apapun itu akan menjadi hal yang wajar. Jadi kalau lu balapan maka lu resikonya crash. Mau baik mau buruk ya itulah resikonya balapan. Lu nggak bisa pilih-pilih lu crashnya jelek atau lu crashnya bagus. Nggak bisa. Kalau lu crashnya buruk-buruk banget ya lu nggak bisa memilih, bener nggak? Padahal selama dia balapan di MotoGP, crashnya itu nggak pernah seburuk itu. Giliran dia pindah ke Suzuka, jelek banget crashnya. Jadi dia bilang ya menurut saya itu adalah hal yang wajar karena resiko menjadi seorang pembalap itu adalah crash.
Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga mental kita sebaik mungkin dan menganggap bahwa ini adalah crash yang wajar bagi Anda sebagai seorang pembalap. Di sisi lain, Anda harus mendengarkan tubuh Anda. Anda harus sangat patuh dengan kondisi fisik Anda, pelatihan Anda, sehingga itu akan membantu Anda kembali ke track lebih cepat. Jadi meskipun Anda mengalami crash yang parah, ya Anda akan kembali ke track dengan semangat yang sama, bahwa saya akan kembali balapan dan itu tugas saya dan ini dunia saya. Jadi ditanya dia, oh berarti lu nggak ada trauma? Jadi dia bilang, saya nggak tahu sih kalau pembalap lain. Mungkin kalau dikumpul-kumpul para pembalap yang sudah pernah cederanya jelek-jelek banget, kalian akan tahu seperti apa sudut pandang mereka. Tetapi sudut pandang saya sih itu adalah crash yang wajar. Mau jelek mau baik ya itu crash yang wajar. Dan saya tidak akan berpikir bahwa oh saya mau pensiun, saya mau apa, enggak. Karena ini adalah crash yang wajar, kita berusaha sebagaimana mungkin bisa sembuh lebih cepat, tetapi tanpa memaksakan kembali ke track lebih cepat. Jadi ditanyalah dia, oh berarti menurut lu sudah kembali ke track di saat yang tepat sekarang? Jadi dia bilang, ya ini adalah saat yang tepat. Kalau saya kembalinya di Brno, itu akan terlalu terlambat. Dan kalau saya kembalinya di Assen, menurut saya itu terlalu cepat. Karena kan memang waktu di Mugello dia bilang, saya kayaknya pengen kembali di Assen. Tetapi Honda nggak kasih. Karena Honda bilang udah terlanjur ada Alex Espargaro di sana mau balapan. Jadinya kan dia turunnya di Sachsenring dan dia bilang ya ini adalah waktu yang tepat. Karena meskipun kondisi saya belum 100%, tetapi ini adalah kondisi di mana saya bisa membiasakan tubuh saya di atas motor MotoGP dengan kondisi balapan. Tetapi tanpa memaksa tubuh saya untuk melakukan hal yang kondisinya 100%. Meskipun situasinya tampak cukup serius di awalnya, saya merasa saya bisa kembali dengan cepat. Tentu saja saya harus mengikuti semua saran dokter dan profesional yang merawat saya. Jadi saya pikir ini adalah proses yang alami dan wajar bagi kami para pembalap. Kalau mau ditanya soal trauma, jujur saya tidak merasa trauma. Kalau saya pikir-pikir kembali, crash itu sebenarnya bukan trauma, tapi sakitnya. Jadi sakitnya itu yang benar-benar luar biasa. Itu yang saya tidak sukai. Kalau trauma crash sih enggak, tapi sakitnya itu loh. Karena ketika saya sadar saya terkapar di tanah, kondisinya pinggul saya itu lepas, kan pinggulnya dia dislokasi, jadi pinggul saya itu lepas dan memar, dan saya berusaha untuk berhenti berteriak, mengingat dia adalah high school. High school itu kan mestinya nggak teriak-teriak, Kak, jaim banget ya kan. Jadi dia bilang saya itu berusaha untuk berhenti berteriak, karena di otak saya itu sempat pikir, ngapain lu teriak-teriak? Jadi saya berusaha untuk berhenti teriak-teriak, tapi karena sakitnya saya tetap teriak-teriak. Jadi saya menghabiskan 1,5 jam untuk berteriak-teriak, menjerit-jerit saking sakitnya pinggul saya. Gua nggak tahu, nanti gua kirim ke admin akun. Dia punya kondisi tulang bahu yang patah itu juga masih sakit. Jadi memang concern dia ketika mau balapan di Sachsenring itu adalah melihat setahan apa tubuhnya untuk balapan. Jadi dia bilang ekspektasi saya tidak banyak, mengingat di Brno itu kan katanya baru selesai di resurface. Dia punya bumpy itu banyak banget dan itu bikin dia sakit pinggulnya. Dan dia bilang saya nggak bisa menyelesaikan lebih dari 5 lap kalau berturut-turut. Jadi 5 lap, dia balik lagi ke pedok, baru dia kembali lagi. Jadi dia bilang itu sakit, saking bumpy itu Brno. Jadi gol dia di Sachsenring nggak terlalu banyak. Dia bilang ya, kalau mau dilihat, Sachsenring ini lebih mulus daripada Brno. Jadi mestinya sih pinggul saya nggak terlalu sakit. Tetapi saya ingin melihat setahan apa saya berada di atas motor untuk waktu yang lama. Karena di Brno saya tidak bisa menyelesaikan lebih dari 5 lap. Jadi setelah sprint race kemarin dia finish akhirnya di P16. Karena dia bilang saya sudah nggak punya kekuatan lagi untuk nahan motor. Tetapi intinya adalah saya ingin memeriksa ketahanan saya untuk bisa di atas motor. Jadi dia finish P16. Nah kemarin dia itu finishnya P6, naik 7 posisi dan menjadi satu-satunya rider Honda yang lolos ke garis finish. Jadi dia bilang ya setelah kemarin sprint race saya sempat bilang bahwa ya kita lihat nanti di beberapa lap pertama apakah saya sanggup untuk berada di atas motor, dan setelah itu saya akan memutuskan apakah saya kembali ke pedok atau tetap bertahan. Melihat kondisinya bagi saya balapannya sangat bagus. Memang sulit tetapi saya berhasil start dengan
dengan baik dan mendapatkan posisi yang bagus. Saya mencoba untuk melaju dengan kecepatan saya sendiri, tetapi dengan ban baru kami belum kompetitif dan saya disalip oleh beberapa pembalap. Sejak lap ke-7 saya mulai merasakan kelelahan pada otot saya dan saat itu saya lebih memilih bertahan, dan itulah yang menyebabkan saya masih punya ban yang tersisa ketika ban pembalap lain mulai aus. Meskipun beberapa kali tergelincir, saya berhasil mendapatkan posisi yang bagus. Jadi sebenarnya dia ini hampir crash. Gue lupa di mana ya. Pokoknya ada posisi di mana dia itu hampir crash ketika dia mencoba menyalip Brad Binder. Jadi dia bilang di awal balapan motor memang tidak sebagus di akhir balapan, tetapi saya tetap memulai balapan dengan baik. Saya bertahan di posisi ke-10 untuk waktu yang lama, dan ketika saya memiliki sedikit tenaga di akhir balapan, saya mampu naik lebih jauh lagi. Saya sangat senang dengan bagaimana semuanya berjalan dan bagaimana performa saya. Saya juga sedikit beruntung karena ban depan saya itu mulai sedikit aus di pertengahan balapan, tetapi saya berhasil menghindari kesalahan. Keuntungan saya adalah saya memperlambat laju motor saya cukup awal ketika rasa sakit mulai muncul terasa lebih parah. Tetapi hal ini justru membuat ban belakang saya punya grip yang tersisa lebih baik di akhir balapan dan saya bisa melakukan beberapa manuver menyalip lebih banyak lagi. Sekarang saya ingin kembali ke rumah, saya akan kembali ke fisioterapi saya untuk berolahraga di pusat kebugaran. Tentu saja saya akan menghabiskan waktu bersama istri dan putri saya. Akhir pekan ini berjalan sesuai dengan harapan saya karena saya memiliki kepekaan yang baik terhadap tubuh saya sendiri dan saya mampu mengelola obat pereda nyeri dengan baik sehingga saya bisa mengkonsumsi obat yang tepat pada hari Minggu dan tidak terlalu merasakan sakit yang amat sangat parah. Tetapi iya, pada akhirnya setelah balapan saya mengalami kram karena saya juga harus mengimbangi kurangnya kekuatan di lengan kiri saya, dan kondisinya trek ini sebagian besar berbeloknya ke kiri sehingga saya berusaha untuk mencapai lap berikutnya dengan kondisi yang lebih baik dengan memposisikan tubuh saya untuk mengimbangi posisi tikungan kiri. Jadi ya nampaknya dia lumayan senang dengan kondisi tubuhnya dan somehow dia nampaknya mulai bestie sama Sarko. Jadi kan memang line up-nya Suzuka 8 Hours kemarin kan dia balapan sama Sarko tuh mestinya. Jadi nampaknya dia lumayan banyak tanya-tanya sama Sarko ketika di Suzuka dan itu membuat mereka lebih akrab. Jadi ketika dia kembali ke Sachsenring kemarin, dia ditanya soal Sarko. Kenapa? Karena Sarko tiba-tiba bagus lagi di akhir pekan ketika Luca Marini kembali lagi ke track. Jadi Luca Marini itu sempat ketawa. Jadi dia bilang, dia itu sebenarnya rider bagus. Dia kalau berkendara juga bagus dan cepat dan somehow dia itu sebenarnya menurut saya belum mengeluarkan potensi motor yang menurut kami masih ada potensi yang perlu kami pelajari dan eksplorasi dari motor Honda. Dan entah kenapa selama saya tidak ada di pedok, dia juga nggak terlalu bagus. Giliran saya ada di pedok, dia bagus. Lu kemarin ini juga ketawa. Tetapi ya mereka memang lumayan diskusinya banyak. Ketika sprint race, itu ternyata mereka janjian untuk pakai ban yang sama untuk menguji potensi motor ketika pakai ban medium. Jadi itu lebih kepada Luca Marini punya ide gimana caranya kita eksplorasi potensi motor ini. Dan Zarco lebih suka menyetujui idenya Luca Marini yang bilang, oh ya oke, kalau gitu kita pakai sama-sama. Lu hasilnya apa, gua hasilnya apa. Karena kan mereka beda riding style dan beda keunggulan. Zarco itu nggak terlalu pusing sama pengembangan, tapi kalau lu suruh gua nguji part ya oke, gua pakai. Nah sementara kalau Luca Marini itu lebih ke yang gimana kalau kita kasih gini, gimana kalau kita kasih gitu, gimana kalau kayak gini. Nah kalau gua pikir-pikir ya ada benernya juga, karena dari awal musim kan udah gua bilang Honda itu menjadikan Luca Marini sebagai pengembang karena dia punya ide dan solusi itu biasanya berhasil di Zarco yang adalah rider terbaiknya Honda. Jadi nampaknya Zarco untuk bisa menjadi versi terbaiknya itu membutuhkan Luca Marini. Nah Luca Marini keunggulannya bukan pada performa tetapi pada analisanya, pada pengembangannya dia yang dieksekusi dengan baik oleh Zarco dan pada akhirnya juga ya dieksekusi dengan baik oleh dia meskipun nggak sebaik Zarco. Itulah kenapa gosipnya Papi Albesiano adalah orang pertama yang memberikan rekomendasi perpanjangan kontrak kepada Luca Marini di mejanya petinggi Honda Jepang. Jadi Albesiano itu bilang gue mau perpanjang dia karena dia bagus kalau ngembangin motor. Itulah kenapa ketika Martin mulai dipaksakan oleh Papi Prevost, dia bilang tolong buktikan bahwa dia bisa ngembangin motor.
Nah, kita bahaslah Yohan Mir. Mengingat Zarko sama Luca Marini ini udah akrab dan udah kayak ya bestie lah ya berdua di Honda. Nampaknya, udah gue bilang, LCR nampaknya akan menggunakan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi dengan Johan Zarco, dan setelahnya berencana untuk menaikkan Zarco ke tim pabrikan. Dengan syarat Luca Marini akan stay di tempatnya untuk menjadi rider pengembang. Jadi ini eksekusi, yang satu tugasnya ngembangin motor, yang satu mengeksekusi. Lebih mirip Marc Marquez dengan Dani Pedrosa ketika di Honda. Yang ngembangin motor adalah Dani Pedrosa, yang mengeksekusi adalah Marc Marquez. Sepertinya konsep itu akan kembali di Honda, dan menurut Pape Albesano itu bukan ide yang buruk. Pertanyaannya adalah, Papa Yohan bakal kemana? Nah, ini kan udah gue bilang dari tahun lalu, Honda mulai empet-empet sama dia karena protesnya banyak tetapi finishnya juga jarang. Itu Honda sampai bercandain dia di media sosial loh ketika dia crash lagi kemarin. Honda itu menuliskan, kalau ada yang melihat keberuntungan Yohan Mir, kami menawarkan hadiah yang besar. Itu saking entah dia apes kah, entah dia apa. Bayangin dia udah 3 tahun loh di Honda, DNF-nya nggak pernah berkurang. Crash lagi. Lu bayangin dengan Luca Marini yang jarang banget absen, yang ngumpulin data paling banyak, yang paling sabar, pada saat yang sama kembali ke track, bagus. Anak baik, karmanya baik, Kak. Dibecandain sama Honda di media sosialnya karena ya kali ini dia diseruduk olai Ai Ogura. Jadi dia bilang, ya saya sendiri tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah DNF ke-7 dia dari 11 balapan panjang. Balapan kami sebenarnya berjalan dengan baik. Saya membalap di batas kondisi trek yang sulit. Saya balapan dengan bersih, bertarung dengan baik, dan sedang menuju hasil yang sangat baik. Saya mendekati Binder karena kan Luca Marini itu menyalip 2 orang ini sekaligus. Itu yang bikin gua awalnya sempat ketiduran. Serius deh, gua sempat ketiduran. Dan ketika melihat Luca Marini 1 kali menyalip 2 orang ini, gua tuh langsung bangun, bagus ding, di belakang ada battle. Jadi karena Luca Marini menyalip 1 kali 2 rider sekaligus, dia langsung ada di depannya Binder. Ketika crash, yang ada di depannya Yohan Mir itu adalah Binder. Dan you know lah ya, Binder itu paling susah disalip. Seperti biasa. Jadi kalau dia ngerem, otomatis lu juga harus melebar kalau lu nggak mau nabrak dia. Jadi lu nggak bisa nyalip dia di tikungan, karena meskipun dia lebih lambat, dia akan menutup tikungan, dan lu kalau salah ngerem ya lu nyeruduk dia, kalau nggak lu melebar. Jadi ya Ai Ogura udah bilang tadi, dia bilang, saya melihat rider di depan saya melebar dan saya mengambil kesempatan untuk mencoba menyalip. Sayangnya saya menyeruduk rider lain. Jadi dia bilang, saya mendekati Binder dan saya bisa melihat Miller kehilangan posisinya karena lagi disalip sama Luca Marini. Tetapi saya ditabrak oleh pembalap lain lagi. Karena kan kemarin dia ditabrak sama Fermin Aldegar di Asen kalau nggak salah. Nah kali ini Ai Ogura yang tabrak dia. Jadi ya wajar Honda itu sampai bercandain, ya kalau ada yang lihat lucknya Yohan Mir tolong bawa ke sini karena kami memberikan hadiah yang besar. Jadi dia bilang, saya ditabrak oleh pembalap lain lagi. Jadi ya sebenarnya sulit sekali menerima hal seperti ini terjadi terus menerus karena ini bukan cuma sekali tapi berkali-kali, Kak. Ya begitulah, mungkin dia harus buang sial apa gimana. Gue nggak tahu apakah dia punya santan instan di luar sana, di luar track, gue nggak tahu juga. Atau apakah memang dia ada santan instan ke Honda, terlepas dari perkara dia selalu ngedumelin mesinnya Honda. So, kita pindahlah ke Zarco. Zarco ini crash di posisi yang bagus sebenarnya. Sebenarnya kalau dia finish, dia akan menjadi Honda terbaik lagi. Cuman ya karena dia crash ya begitulah. Jadi dia bilang, alasan saya terjatuh adalah karena ban saya dingin, kurang dari 70 derajat Celcius. Padahal suhu optimal ban ini adalah 80-90 derajat Celcius. Sayangnya suhunya perlahan turun. Di awal balapan, saya tidak bisa menyamai para pembalap terbaik karena mereka memiliki kecepatan yang lebih baik dari saya. Tetapi setelah 10 lap, saya menyadari bahwa saya mampu mengelola kecepatan saya dengan baik dan saya senang berada di urutan ke-6. Saya yakin dengan ban yang sudah aus, dengan ban bekas, saya akan mampu mempertahankan kecepatan yang baik dan bahwa saya bisa memperlebar jarak dengan mereka yang ada di belakang saya. Tetapi sebaliknya saya menyadari bahwa tekanan bannya terlalu rendah dan ban depan saya aus secara signifikan. Jadi pada akhirnya saya hanya bisa memacu motor saya untuk mengembalikan tekanan ban saya alih-alih menunggu Quartararo.
Buat yang bertanya, kenapa dia cukup yakin bahwa kalau bannya udah aus, dia bisa lebih baik dan lebih cepat? Karena dia sudah janjian dengan Luca Marini di sprint race. Jadi, dia janjian sama Luca Marini untuk pakai ban yang sama, dan meskipun mereka start dari posisi yang berbeda, kesimpulannya mereka sama. Paruh kedua balapan dengan kondisi ban aus mereka bisa lebih baik, dan itu adalah potensi motornya, dan itu yang menjadi dasar kenapa Zarco itu cukup yakin kalau bannya aus dia bisa lebih cepat. Tetapi ya pada akhirnya dia crash. Jadi dia bilang, ya crash saya sih nggak ada hubungan dengan ban aus atau kondisi ban, tetapi lebih kepada ban saya dingin. Jadi saat trek turun, jadi kan itu trek ada turun elevasinya, terus dia belok nikung, dan di situ juga Marquez crash. Jadi dia bilang saat menuruni bukit saya sedang miring dan saya kehilangan kendali. Untungnya saya tidak terkena long lap penalti karena kejadiannya jauh dari bendera kuning. Jadi ada rider lain sebelumnya yang crash, gue lupa siapa yang crash. Itu sebenarnya juga crash tapi di tikungan sebelah sana jauh, sehingga dia crash itu tepat di luar area yellow flag. Jadi dia bilang untungnya saya crashnya di situ, karena kalau saya crash di area yellow flag ya nasibnya bakal sama dengan Savadori. Jadi dia bilang bisa-bisa gua balapan di Brno itu bakal di belakang banget kak. Karena kan bakal di LLP itu penaltinya sama dengan Savadori. Jadi dari sekian banyak crash yang berturut-turut itu cuma Savadori yang kena penalti double long lap karena dia crash tepat di area yellow flag. Kalau lu crash di luar area yellow flag ya nggak bakal kena penalti. Jadi dia bilang senang rasanya bisa bertarung dan battle di track ring untuk mempertahankan posisi saya melawan Acosta dan Miller. Disitulah posisi kami saat balapan berjalan baik. Poin-poin yang seharusnya bisa saya raih akan sangat berguna, tapi ya sayangnya saya tidak menyangka akan kehilangan banyak hal dan performa saya menurun drastis karena ini adalah crash ketiganya berturut-turut dari Mugello, Assen, dan sekarang Sachsenring. Sudah 3 DNF berturut-turut di balapan panjang. Jadi dia bilang sebenarnya saya berpikir saya bisa tetap bersama dengan yang lain. Jelas kecelakaan crashnya di Gian Antonio dan yang lain juga disebabkan oleh ban. Nah, kan udah gue bilang sebenarnya gue penasaran apa katanya Michelin soal ini ban, karena terlepas dari ya bannya yang panas lah, ya bannya yang dingin lah, ya sama aja crash juga. Jadi dia bilang saya yakin penyebab dari crash ini adalah ban, meskipun mereka tidak crash di tempat yang sama. Apakah cuaca mempengaruhi? Ya saya rasa juga begitu, karena seharusnya sore ini panas tetapi ternyata tidak. Dalam kondisi seperti ini saya sekarang tahu bahwa saya tidak bisa pulih dan selalu lebih baik menunggu orang lain ada di depan dan masuk ke dalam slipstream mereka daripada menyelesaikan balapan lalu terkena penalti. Jadi dia itu sempat berpikir bahwa mending gue ada di belakangnya Quartararo daripada gue memacu motor ujung-ujungnya gue crash. Karena kan pilihannya ada dua, kalau lu mau manasin ban, lu maksa motor lu lebih cepat supaya dia panas, atau lu ada di belakang rider lain dan lu manasin ban motor lu di belakang. Makanya dia bilang kayaknya lebih baik saya ada di belakangnya Quartararo deh daripada saya memacu motor saya untuk memanaskan ban, ujung-ujungnya saya crash juga dan beresiko kena long lap penalti. Karena kan kalau lu crash di area yellow flag ya lu bakal kena penalti, itu wajib kudu harus. Jadi dia bilang ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi kepada saya. Dibandingkan dengan Assen, kami memang lebih baik. Tetapi dengan ban baru dari lap ke-3 hingga lap ke-10, sulit bagi saya untuk bisa mengikuti Bagnaia. Di paruh kedua balapan baru kami bisa kompetitif dan itu yang kami sadari. Jadi dia sama Marini ini punya proyek untuk gimana kalau kita tes pakai ban ini dan kita lihat potensinya di mana. Jadi kemarin mereka memutuskan untuk pakai ban medium dan melihat seperti apa kondisinya ini motor perilakunya kalau pakai ban medium di balapan. Jadi mereka mengujinya di sprint race, mereka juga mengujinya di balapan panjang. Nah, karena Joan Mir itu akan habis kontraknya tahun 2027, muncullah pertanyaan ke Papi Puig. Puig, Marc Marquez kan lagi bagus-bagusnya tuh di Ducati. Kira-kira ada kemungkinan nggak dia balik ke Honda? Nah loh. Buat yang bertanya kenapa pertanyaan ini muncul, begini, kalau kalian udah ngintil gue dari tahun 2023, kalau nggak salah di Indonesian GP ya podcastnya, kalau nggak salah itu gue bahas ketika dia juga sudah pengumuman bareng Gresini.
Jadi di Motegi ketika Marc Marquez mengajukan surat resign-nya, exit letternya, itu petinggi Honda mengadakan meeting darurat dan itu berakhir kacau. Kenapa? Karena di exit letternya Marc Marquez itu tertulis bahwa dia akan menggunakan klausul pindah ke tim non-pabrikan tanpa dibayar untuk bisa dilepas oleh Honda. Jadi Honda mau nggak mau harus lepas dia karena itu klausulnya. Dia nggak dibayar soalnya di Gresini. Satu, dia datang ke sana bawa duit, bukan dibayar. Makanya gue bilang dia pay rider kemarin di Gresini karena memang klausulnya harus seperti itu di Honda kalau Honda mau lepas dia. Yang kedua, dia nggak pindah ke tim pabrikan. Jadi dia pakai Gresini sebagai batu loncatan. Jadi klausul itu yang termuat di exit letternya katanya, plus dengan pernyataan bahwa dia akan kembali lagi ke Honda kalau kondisi motornya Honda sudah kompetitif. Ini sudah gue bilang kemarin, bagi petinggi Honda semacam penghinaan dalam tanda kutip, seolah-olah dia bilang, motor lu jelek, saking jeleknya gue nggak mau sama motor lu, nanti kalau motor lu udah bagus lagi baru gue balik. Itu semacam penghinaan emang. Jadi sama petinggi Honda, CEO-nya itu ditulis note di situ, tidak perlu, no. Nah, janji inilah yang dipertanyakan sama Giorno ke Papi Peripuik. Ini kan Ducati lagi bagus-bagusnya. Nah, Honda nampaknya juga sudah mulai lebih bagus, bahkan lebih bagus daripada Yamaha. Nanti kita bahas di part kedua apa yang terjadi sebenarnya di Yamaha di belakang pedok. Jadi apakah ada rencana untuk Marc Marquez kembali ke Honda, terutama di 2027 di mana era baru dimulai? Jadi Papi Peripuik bilang begini, kami sama sekali tidak memikirkan kemungkinan bahwa Marc Marquez akan kembali ke Honda, terutama di Jepang. Karena kan di Jepang memang Watanabe udah bilang no, gak usah lu balik-balik. Karena itu dianggap penghinaan sama orang Jepang. Ngapain lu? Kalau bagus lu senang-senang di sini, bahkan bilang mau pensiun di sini, giliran jelek lu malah hengkang terus bilang nanti kalau baik lagi gua balik lagi ke sini. Apaan lu? Jadi yang memang petinggi Honda bilang no. Jadi Papi Peripuik bilang petinggi Jepang itu sama sekali nggak memikirkan kemungkinan ini, dan kalaupun ada rencana ini, menurut kami itu adalah rencana yang sangat rumit. Kenapa? Karena kalian bisa melihat bahwa dia bahagia di Ducati, dia bahagia dengan performanya sekarang, dan menurut saya akan sulit untuk melihat dia kembali ke Honda dengan kondisi dia sedang sebahagia itu sekarang. Jadi kalau ini membahas 2027 artinya itu menggantikan Papa Yohan Mir. Jadi gosip sepoi-sepoi di Jepang sana, gosipnya memang Honda bersiap melepas Yohan Mir, dan masalahnya adalah performa dia begitu lagi. Entah dia ngedumel gara-gara mesinnya jelek, entah gara-gara ditabrak rider lain, tapi yang jelas dia nggak merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau part pertama ini lebih panjang dari yang biasanya karena perintilan ngumpulnya di sini semua. See you next part guys, bye bye.